media sosial, video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata dan mengucapkan di media kata-kata yang sosial. tidak Gibran sendiri sempat membalas cuitan yang menghina istrinya tersebut. Pada zaman yang sekarang ini, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Teknologi hadir untuk mempermudah kehidupan manusia. Sudah banyak sekali, bahkan hampir semua kalangan pasti menggunakan yang namanya teknologi. Salah satunya adalah sosial media. Sosial media sebagai wadah tempat orang-orang untuk mengekspresikan dirinya sendiri, orang-orang untuk berpendapat, orang-orang untuk menyalurkan bakat. Poin yang menjadi highlight pada bahasan kita kali ini adalah kebebasan untuk berpendapat dalam sosial media. Di sosial media, kita dibebaskan untuk memberikan pendapat atau apapun yang ada di pikiran kita, mengomentari hal yang ini, mengomentari hal yang itu. Tidak ada batasan. Akan tetapi, kebebasan berpendapat itu seringkali disalahartikan oleh sebagian orang. Banyak pengguna sosial media yang memberikan pendapatnya, tapi malah berujung pada yang namanya ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini sangat berpengaruh negatif bagi individu-individu yang merasakannya. Bahkan, pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang melakukan ujaran kebencian di sosial media ini sudah mendapat ganjaran dengan masuk ke dalam jeruji besi. Mungkin bagi sebagian orang, hal ini terlihat sepele. Kita hanya mengetik, kita tidak membeberkan secara langsung. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman, saat ini sudah banyak sekali bentuk-bentuk ujaran kebencian itu tidak hanya melalui typing, akan tetapi bisa berbentuk video yang dilontarkan untuk sebagian orang yang mungkin dirasa kurang menyenangkan bagi sang pelaku. Ujaran kebencian ini sejatinya bukanlah hal yang jauh berbeda dari yang namanya bully. Akan tetapi mungkin pengaplikasiannya yang berbeda, karena ujaran kebencian di sosial media hanya melalui suatu media jarak jauh, contohnya handphone atau smartphone, yang mungkin hampir setiap individu di dunia ini memilikinya. Berpendapat bukanlah suatu hal yang salah, akan tetapi berpendapat dengan melontarkan ujaran-ujaran kebencian itu adalah suatu kesalahan. Karena dengan berkembangnya zaman, berkembang pula undang-undang yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang ITE, di mana Undang-Undang ITE memungkinkan pengguna sosial media terjerat hukum. Mungkin oleh sebagian pelaku tidak pernah terbayangkan bahwa apa yang sudah disebutkan, apa yang sudah dilontarkan akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Salah satu kasus yang mungkin baru-baru ini terjadi adalah salah seorang pria berinisial AB ditangkap oleh Bareskrim Polri karena telah memposting, memviralkan, mengunggah melalui media elektronik ujaran atau rasa kebencian terhadap masyarakat atau pertentangan yang ada di Papua dengan unsur SARA. Hal ini tentu memancing amarah masyarakat, terutama masyarakat Papua. Pelaku AB dijerat pasal 45A ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau
Pasal 16 Jo ayat 4 huruf B angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 156 KUHP. AB juga terancam pidana paling lama 6 tahun dan atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Mungkin teman-teman tidak pernah terpikirkan bahwa ketikan atau ucapan yang teman-teman sudah lontarkan akan menjadi salah satu yang memperburuk kehidupan kita. Tentu, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat biasa harus tetap selalu waspada dalam berbicara, dalam mengetik sesuatu-sesuatu yang akan kita komentari. Caranya, yang pertama adalah kita harus saring sebelum sharing. Seperti namanya, saring sebelum sharing, kita harus menyaring, kita harus memilah-milah apa yang harus kita lontarkan dan apa yang harus kita informasikan kepada khalayak ramai, karena tidak semua yang ada di internet itu adalah benar. Yang kedua adalah stop sebar hoax. Mungkin beberapa dari kita menganggap bahwa dengan menyebar kebohongan kita bisa menipu semua orang di dunia, kita bisa membodohi semua orang di dunia. Tidak. Memang benar kita bisa menipu orang, memang benar kita bisa membodohi orang, tapi dampaknya setelah itu, apakah pernah terpikirkan? Yang ketiga, bijaklah dalam bersosial media. Terdengar klise, tapi itulah yang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik. Stop mencari sensasi, stop ingin viral, karena itu hanyalah kesenangan sementara. Selamanya ada jeruji besi. Bisa saja itu terjadi kepada kita, bisa saja terjadi kepada orang-orang terdekat kita. Jadi, waspada, hati-hati, dan bijaklah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Semoga teman-teman bisa dapat hal-hal yang baik dan buang hal-hal yang buruk, karena sejatinya kita semua tidak luput dari kesalahan, tapi kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan itu dari diri kita sendiri dulu. Oke teman-teman, bye-bye, salam bijak.